dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan sanak Pro 4 dimanapun pian berada. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Ragam Budaya Madihin Syair Makisah di edisi hari ini Selasa 15 April 2025. Ya, mudah-mudahan kabar pian seberata dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga lah. Nah, malam hari ini seperti biasa kita sudah bersama narasumber kita, Maestro Pamadihinan. Siapa lagi kalau ada Sidin Haji Anang Syahrani. Assalamualaikum, apa kabar pian Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan seberata anak wayah ini sedang menyaksikan kita dalam kondisi baik-baik ya. Alhamdulillah beratan dalam suasana sehat walafiat. Walaupun mungkin banyak banget aktivitas pian lah. Kalau dari ya internal kantor, kemudian jabatan-jabatan di masyarakat, kita menyisihkan sebagian waktu kita sehingga bisa terlayani beratan. Itu bahasanya. Jadi tetap meluangkan waktu sebisa mungkin lah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan bicara tentang syair Perang Banjar, wasiat Sultan Adam al-Wasikubillah. Nah, mungkin kita tahunya apa namanya Sultan Adam ini nama jalan lah. Padahal sebenarnya dia adalah nama seorang sultan. Seorang sultan yang menurut kabarnya beliau ini sangat bijaksana, sangat religius, yang berpihak dan sangat memperhatikan rakyatnya. Nah, tidak hanya dalam kehidupan dunia tapi ujar menurut kisah ini sampai memperhatikan tentang keakhirat bagi masyarakat Banjar. Karena beliau ini yang sangat terkenal, Mbak Rinda, ini adalah Undang-Undang Sultan Adam. Nah, itu undang-undang yang luar biasa dalam sejarah Banjar. Beliau ini termasuk sultan yang saleh. Kemudian kalau bahasa ulun di filsafat tuh ngarannya eskatologis, memperhatikan keakhiratan. Kemudian berpihak kepada rakyat dan santun sekali orangnya dalam riwayat. Nah, ini perlu kita pelajari lah. Betul. Jadi kita kalau melihat zuriat beliau yang sekarang juga menjadi seorang pahlawan nasional sudah diabadikan, yaitu Pangeran Antasari, dan juga yang jasadnya sudah dikembalikan juga ke dekat makam beliau juga satu komplek, Pangeran Hidayatullah yang di Cianjur. Itu juga seorang yang soleh, walaupun kita dalam tanda petik ada beberapa hal-hal yang dalam kekuasaan itu pasti ada yang terabaikan, ada juga yang ingin memiliki, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, inilah catatan sejarah Banjar yang memang pada akhirnya dimanfaatkan oleh orang luar, oleh pihak ketiga, yaitu kolonial Belanda pada waktu itu. Nah, sehingga perpecahan yang ada di tubuh kerajaan atau Kesultanan Banjar itu berakibat Perang Banjar ini. Nah, jadi perangnya sangat panjang sekali sebenarnya kalau kita lihat. Bayangkan dari 1859 sampai 1906, sehingga Kesultanan Banjar dihapuskan oleh kolonial Belanda. Nah, disinilah salah satu sejarawan yang menulis, yaitu almarhum Allah Yarham Yusliani Nur, yang juga mengisi ruang di Pro 4 dengan syairnya dahulu adalah syair sejarah perang berkobar di negeri Banjar. Nah, makanya ini ulun mencoba menggabungkan dua seni ini, syair dan kisah, tapi dikemas dalam Madihin. Nah, ini pasti memang seru kisahnya. Ya. Sehingga dalam syair kita menemukan bait-bait yang bisa menyentuh perasaan kita. Kemudian dengan kisah kita mengetahui alur
cerita. Ya sebujurnya itu kayak Pak. Iya, kayak Pak, kayak Sultan Adam tadi Pian sudah memberikan gambaran juga sosok-sosok yang perlu kita teladani, walaupun dalam tanda petik ada beberapa kelemahan. Iya. Biasanya kalau orang eskatologis ini dia tulus sekali sebenarnya. Namun kata tulus di sini kalau menurut Profesor Dr. Yunus dia LMA itu ada 4. Iya, Ini kadang-kadang ketulisan ini yang bisa dimanfaatkan Iya, orang lain yang memanfaatkan. Kita bujur-bujur ikhlas, tulus, tapi ternyata orang lain memanfaatkan. mananya. Nah ini Mbak Rinda yang perlu kita waspadai juga. Ini perlunya juga belajar politik. Iya. Nah yang pertama tulus dalam ucapan. Iya. Ada juga orang tuh manis aja penderannya, tapi Di belakang kira-kira matang. bisa juga. Nah ini tulus dalam Iya, ucapan. iya. Nah kemudian yang kedua tulus dalam perbuatan. Iya. Nah, dia berbuat sesuatu tidak ada tujuan materialistik. Iya. Lillahi ta'ala lah. Lillahi ta'ala. Dia yakin bahwa apa yang diperbuat itu memberikan kemaslahatan, itu mendapatkan ganjaran. Iya. Nah inilah tadi yang pengen sebut tadi adalah keakhiratan. Iya. Artinya keseimbangan lah antara dunia akhirat sih ini ajaran. Contoh melihat jalan rusak, petambal, dia tanpa disuruh melakukan tindakan karena dia tahu bahwa itu untuk keselamatan orang lain. Tidak ada tujuan apa-apa dia. Iya. Karena dia yakin kalau orang aman, dia aman, kemudian orang damai, dia damai, itu akan mendapatkan ganjaran dari Sang Khalik. Ini yang menurut orang yang berpandangan tulus dalam perbuatan. Karena apapun yang kita tuai, apa Itu yang kita tanam, yang itu tanam, nanti akan. itu yang akan kita tuai nanti. Kalau saya meminjam istilah dai kondang kita almarhum Zainuddin MZ, kalau kita menanam padi pasti ada rumput. Tapi kalau kita menanam rumput, kadang mesti ada padi. Iya, nah seperti itulah gambarannya. Nah kemudian yang ketiga, tulus dalam cita-cita. Iya. Nah, dia berbicara bukan hanya ucapan, tapi dia menggambarkan, sehingga orang terbawa dengan cita-citanya. Kalau bahasa kita visinya. Iya. Nah kita harus visioner. Kalau tanpa visioner, kita tidak akan meraih sebuah kesuksesan. Apapun yang kita rencanakan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa kenyataannya. Nah disinilah fatawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah. Nah dari sejarah Sultan Adam ini sangat jelas, beliau kan dulu kerjasama dengan VOC dalam rangka VOC ingin berinvestasi, itu ceritanya di negeri Banjar dengan benteng Orange Nassau itu, batu baranya itu. Nah itu Belanda akhirnya ketika dengan Sultan Adam itu aman-aman saja, tapi ketika sudah terjadi perebutan kekuasaan antara zuriat Sultan Adam versi ratu dengan istri beliau yang lain, disinilah terjadi gejolak antara Tamjid dengan Pangeran Tamjid dengan Pangeran Hidayatullah, yang akhirnya Belanda yang mendukung salah satu pihak, kedua belah pihak ini. Nah, jadi kita melihat dari sisi positifnya juga, ini menjadi pelajaran bagi generasi ke depan bahwa memang kalau kita berdamai-damai aja, kalau usah berhawalan, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan. Iya, tidak akan terjadi gejolak. Gejolak, karena visi daripada wasiat Sultan Adam ini, dia tahu bahwa yang bisa melanjutkan tampuk kepemimpinan yang soleh, yang mengetahui ilmu agama yang kuat adalah Pangeran Hidayatullah. Nah, tapi sudah kau melihat Sidin lah. Kau melihat, sehingga timbullah sebuah wasiat. Tapi wasiat tinggal wasiat dalam cerita. Ini namanya tadi tulus dalam cita-cita. Artinya beliau sudah bercita-cita bahwa nang cocok, nang mampu nanti mengemban amanah adalah Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah. Namun karena strategi politik dan juga ada permainan dan sebagainya, ini POC memainkan peran. Dengan akhirnya dia bisa merekrut orang-orang yang bisa diatur. Kadang-kadang orangnya nggak mampu, tapi karena bisa diatur. Nah ini Mbak Rinda. Itu yang kayaknya Wahidin, ayo kita lihat itu. Artinya kita bisa menerjemahkan dari sisi lingkungan manapun. Tetapi yang jelas
inilah pentingnya kita belajar dalam agama itu ada namanya fikih siasah. Oh iya. Fikih siasah itu strategi politik. Iya. Bagaimana Nabi Muhammad sebagai panutan kita, dia pesuruh Allah, dia panglima perang, dia seorang sultan, dia juga imam di masjid. Jadi Nabi Luar itu biasa. sosok yang paripurna. Iya. Jadi kalau kita melihat Nabi tidak ada menjatuhkan lawan, malah merangkul. Iya. Tidak ada Nabi bermusuhan, malah beliau ajak, malah beliau yang mengunjungi. Iya, Nah ini itulah namanya yang- tadi oke. bukan hanya sekedar cita-cita, tulus dalam cita-cita, tapi cita-cita yang ditunaikan. Iya. Nah ini dan menurut Profesor Dr. Yunus LMA. Teori inilah yang juga Barinda yang memotivasi ulun dalam mengembangkan seni budaya. Iya. Jadi kalau kita pegang 4 ketulusan ini, kita pilih dan kita pilah, sukses itu sebenarnya adalah kalau kita tulus Iya. dalam Ikhlas. menunaikan cita-cita. Apa sih cita-cita kita Iya. untuk menunaikan sebuah budaya dan seniman kita? Hasil itu akan menyusul. Nah, Yang penting itu dulu, profesi ah. itu Iya. perlu kita dalami, kompetensi kita tingkatkan, daya literasi harus banyak, Iya. relasi juga harus kita bangun. Kalau kita tidak bangun, nggak bisa. Iya. Makanya RRI kan punya relasi juga ini, punya pemancar. Iya. Nggak bisa hanya di Banjarmasin, tapi harus ada di hulu sungai, Di mana-mana. di mana-mana. Dan juga RRI sudah beradaptasi. Dia bukan hanya Perkembangan sekarang sesuai bukan hanya zaman. menyesuaikan dengan keadaan, dengan satu genggaman saja, dengan satu tekan jari saja, orang bisa mendengarkan RRI di mana-mana. RRI di mana-mana, bahkan di luar negeri pun Iya. dengan sentuhan jarinya bisa mendengarkan. Jadi Iya, saya bersyukur juga. Dulu Canggih kita teknologi sekarang ini kan. Dulu kita kalau siaran suara aja. Sekarang orang lihat, oh ini Ya, orangnya oh, ini. ini Oh Pak Haji ini Anang Barinda Sarani. nih. Nah jadi Ya. para pendengar Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Nusantara Pro 4 ini perlu kita gali. Kenapa saya jadi mengambil ini? Saya memberikan apresiasi dengan para seniman Banjar dan juga para pengarang, para sejarawan, termasuk almarhum Yuslian Ninor. Walaupun saya sangat singkat bertemu dengan beliau ini, Iya, tapi berkesan sekali. berkesan sekali. Banyak hal yang Dan dapat akhirnya diambil. melewati Mang Heri dulu dikasih buku ini, dan saya pikir tidak ada lagi yang mengisi nih. Iya. Nah, karena saya ingat kenapa Madihin dulu pernah dikawinkan dengan Lamut. Iya. Kenapa tidak bisa dikawinkan dengan syair? Nah inilah yang menginspirasi Madihin Syair wa Kisah. Iya. Jadi kalau disingkat tuh MSB. Ada singkatannya juga ternyata. Iya, jangan Madihin Sahrani Berkisah. Sama aja, salah aja. Jadi alhamdulillah, saya kenapa malam ini mengangkat tentang Sultan Adam? Iya. Karena ini adalah Hal penting yang perlu penting kita ambil disampaikan dari wasiat-wasiat wasiat sini beliau lah. tadi. Kenapa ulun katakan wasiat? Walaupun titik fokusnya ini adalah pada permintaan beliau sebenarnya agar memberikan rekomendasi bahwa yang akan mengganti beliau adalah Pangeran Hidayatullah. Tapi pada kenyataannya kan Ya, terbalik. tidak sesuai ekspektasi ya, Ya, ekspektasi. Istilahnya inilah skenario Tuhan. Iya. Kenapa ini terjadi? Pasti ada maksudnya nih Ada lah. maksud apa, Tuhan. gitu. Nah, artinya bagaimanapun manusia itu punya cita-cita, Iya. akhirnya sang pemilik kehidupan juga yang menentukan. Iya, yang penting itu ada usaha ikhtiar lah. Iya, betul. Iya. Nah, jadi ulun coba membawakan syair beliau ini dengan wasiat Sultan Adam. Jadi saya bacakan dulu dua orang yang menjadi tokoh di sini. Oke. Udah mulailah. Ya, silakan. Tamjidilah sultannya para Walanda, tahtanya kosong dari kuasa. Semua rakyat tidak memihaknya, hatinya hancur sangatlah hampa.
titah tamjid melalui hidayatullah sebagai mangku bumi laksanakan perintah. Sungguh hidayatullah serba salah, para bangsawan kepadanya berserah. Semua ulama dan bangsawan istana tidak menyukai tamjid sebagai raja, dianggap melanggar syariat agama. Hukum Allah tidak digubrisnya. Inilah yang terjadi dalam syair ini ketika wasiat itu tidak dilaksanakan. Walaupun si tamjid punya kekuasaan, tapi dia punya kehampaan. Ya. Karena dia diatur bukan berdasarkan kemampuan, berdasarkan pertimbangan kekuasaan. Yang penting dia berkuasa dulu. Ya. Masalah kompetensi itu urusan belakangan. Ini menurut si tamjid ini. Ya. Nah kemudian, tapi Pangeran Hidayatullah ini karena orang soleh ya, karena dia juga memiliki basic agama yang kuat, memiliki kesolehan, dia terima saja. Tapi dia serba salah. Ya. Di sisi lain rakyat menghendaki dia sebagai sultan. Tapi di sisi lain kenyataan dia diangkat sebagai mangku bumi. Ya. Bagaimana ini sikap beliau ini? Nah disinilah perlunya tadi ketulusan. Ya. Ketulusan dalam menunaikan cita-cita. Karena pikiran Hidayatullah, masalah wasiat, dia sudah menyampaikan dengan tamjid. Tapi tamjid ingin berkuasa, kemudian tamjid didukung oleh Belanda, kemudian Pangeran Hidayatullah juga didukung oleh rakyat. Ya. Tapi apalah dikata, ketika ini memang sengaja Dibuat demikian oleh Belanda sehingga kerajaan Banjar akhirnya tenggelam. Ya. Nah, dengan perjuangan yang sangat panjang dari Hidayatullah sampai nanti Pangeran Antasari yang juga juriat dari Kesultanan Banjar ikut berperang. Disinilah berpuluh-puluh tahun peperangan ini. Panjang sekali ceritanya. Sampai zaman cucunya Ya. Ratu Jeleha nanti terakhir. Sampai 1906 kerajaan Banjar dihapuskan dari kesultanan. Ini kalau kita lihat ini paling panjang ini. Ya. Kan kalau kita hitung 1859 ini 60, jadi sudah 41, jadi 47 tahun peperangan yang sangat panjang, menguras energi, biaya dan sebagainya, sehingga negeri pada waktu itu tidak terbangun secara paripurna. Ya. Sehingga gejolak terus ada aman, dan akhirnya dengan hilangnya, dilenyapnya Kesultanan Banjar yang cikal bakalnya itu di Kuin yang dibangun oleh Sultan Suryansah, masa peralihan dari Hindu ke Islam. Ya. Ini juga berdampak. Nah, disinilah bibit-bibit permusuhan, terjadinya gejolak-gejolak. Beberapa kali Kesultanan Banjar ini pindah istana. Ya. Dari Kuin, kemudian ada yang menyatakan ke Talok Selong, Sungai Mesa dulu di daerah Pasar Lama itu. Sebelum Pasar Lama ada yang menyatakan itu di Pangeran, Kelurahan Pangeran sekarang. Terus ke Sungai Tabuk, Paku Alam, Talok Selong, baru Kayu Tangi, Matapura. Kemudian terakhir itu di Karangintan. Iya, panjang berarti terus Panjang berpindah-pindah sekali, ya. selama 40 tahun lebih tadi ya. Makanya kalau orang bicara Banjarmasin itu 1000 sungai, sebenarnya kita bicara Banjarmasin tempo dulu. Iya. Karena sungainya sampai ke daerah Iya. Martapura dan sebagainya. Itu maksudnya yang 1000 sungai. Tapi karena Banjarmasin wilayah tempo dulu. administrasi, Iya. Gak usah dicari lagi sungainya. Bilang, wah ini habisan. Ada 1000 lagi jumlahnya. Bersatu padu, Iya. artinya apa? Dapur bersampok.
Itulah yang menyebabkan Iya. sungai kita semakin sempit. Jadi para pendengar setia RRI Banjarmasin, kita melihat bagaimana dua kubu yang ada di Kerajaan Banjar ini, tapi dengan santun Pangeran Hidayatullah, beliau tetap menerima tampuk pemerintahan walaupun hanya sekedar menjadi mangku bumi. Ya, begitu Tapi tulusnya beliau lah, iya, karena memang itu tadi iya. ketulusannya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya maksud saya ini, akhirnya dengan ini senjata juga bagi Belanda. Ya. Dianggap Hidayatullah ini pemberontak, sehingga dia diasingkan ke daerah Jawa, yaitu di Cianjur, sampai wafatnya di sana. Ya. Karena itulah taktik Belanda, diasingkan dulu, dihilangkan supaya pergerakan tidak tidak timbul terus lagi. maju, Tapi ternyata api peperangan Kobar Perang Banjar ini tidak pernah padam sampai Pangeran Antasari, beliau wafat di Bayan Begok di daerah Muara Tewe, ada yang Puruk Cahu. Ya. Nah disitulah juga Pegustian Kesultanan Banjar itu sampai ke ke daerah Kalimantan Tengah. Ini cerita yang sangat panjang sekali. Karena itu tadi gejolak Gejolak tadi ya. terus berlangsung. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk bait berikutnya. Dua adik perempuan Sultan Tamjidillah, seayah seibu sekandung seamanah, menjadi gundik walanda tanpa menikah. Sungguh Tamjid sangatlah payah. Ratu Ishak dan Ratu Kramajaya, dua wanita sangatlah alpa, hidup terlarang syariat agama. Para haji sangat tidak menyukainya. Nah inilah kalau sudah di bawah kekuasaan. Sangat menyedihkan ini kalau Menyedihkan, mendengar ya. Jadi apa ini- yang Pian baca tadi syairnya. Jadi ini sebenarnya terabaikan. Iya. Agama sudah dianggap tidak memiliki marwah lagi. Iya. Sehingga Belanda dengan sukacita ngambil Galuh Banjar sekehendak hati tanpa ikatan perkawinan. Iya. Dalam bahasa Banjar gundik, Iya. menjadi artinya Tidak ada ikatan perkawinan, ya pernikahan di perkawinan, sana. perzinahan, ini sebagainya, ini sangat merusak sekali. Inilah yang gundah pada saat itu bagi Pangeran Hidayatullah, karena dia orang yang beragama, taat beragama. Oh Tamjid tenang-tenang saja, dia dianggapnya biasa lah. Nah di sini ditegur lagi dalam syair ini. Jika pemimpin tak hiraukan agama, syariat dilanggar dengan sengaja, negeri rusak, hancur binasa, pastilah mendapat teguran Allah Ta'ala. Jika dirimu ingin menjadi raja, takluki nafsumu, jangan kau manja. Jika dirimu ingin menjadi kaya, takluki malasmu, rajinlah bekerja. Jika dirimu ingin disuka orang, hendaklah akhlakmu selalu kau pegang. Jika dirimu ingin dipuji orang, hendaklah kerjamu jangan sembarang. Jika dirimu ingin disebut baik, hendaklah dirimu selalu berbuat bajik. Jika ilmumu ingin disebut amik, hendaklah ilmumu pada yang hakaik. Nah ini pepadahnya nih.
Amun kita hendak menjadi raja, nafsu ditundukkan dulu. Iya. Jangan Nafsu ini dimanja. musuh terbesar Nah, sebenarnya itu lah. besar. Makanya sebulanan sudah puasa kita. Oke. Mengendalikan hawa Iya. nafsu. Apakah mampu dia bertahan sampai 11 bulan ke depan? Iya. Nah, ini maksudnya. Iya. Kemudian anak sugih jangan ngoler. Ini mau oler Ini tapi anak pengoler. sugih. Canggih nih. Cangkal artinya Cangkal dan gigi. cangkal bata tagih. Tetagih aja berarti kada begawi nih. Iya, harus gawian. Nah, ini ya pengoler tadi nih. Nah, Bayang kayak ini. nah ini taklukkan nafsu kita, malas kita, jangan sampai kita tuh pikiran kita tuh hanya mikiran materi saja, malasnya tidak dikendalikan. Kemudian kalau hendak disuka orang, akhlak yang kita pegang. Di ahlak ini yang Ya, kayaknya sudah ahlak. mulai luntur sekarang ini lah. Jangan mau olah nang pinanang melalain di bahasa Iya, Banjar nih. Kemudian kalau nggak dipuji orang, boleh juga kita nih pasti hendak juga dipuji orang, tapi jangan menunggu bila kau dan dipuji orang, jangan maksudnya nih Mbak Marinda lah. Iya. Nah kemudian Kalau lupa ya, lupa kebanyakan dipuji. hendaklah kerjamu jangan sembarang, artinya begawi itu beraturan. Bujur-bujur. Ada apa namanya, ada schedule-nya, ada Iya, aturannya. perencanaannya. Nah kemudian kita evaluasi di mana kelemahan kita. Perbaiki. Jangan merasa harap terus kita. Oh, ada lagi nang harap pada Ada kita. harap dari kita. Nah ini maksudnya. Iya. Kemudian jika kita hendak dipadakan baik, Iya. Harus selalu berbuat berbuat baik. bajik itu artinya apapun yang kita kerjakan itu niat karena Allah. Iya. Nah, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, kalau amanah diserahkan lawan kita, ayo kita sama-sama menggawinya. Iya. Kemudian kalau ilmu, nah ini penting. Kenapa disebut dengan amik? Ilmu itu kalau kita hendak memiliki pengetahuan nang bujur-bujur, amik itu orang nang tekun. Iya. Orang yang bujur-bujur menggawi ilmu itu dijiwai. Jadi kita umpamanya hendak jadi orang alim, dituguli ilmu tadi. Iya. Hendak jadi seorang seniman, Dituguli jiwai, cintai. Hendak jadi ulama, ahli fikih, pelajari fikih. Ahli tasawuf, pelajari tasawuf. Ahli tauhid, pelajari tauhid. Kalau kau merangkum ketiga-tiganya, nah ini ngarannya sudah super orang nih. Iya, luar biasa. Luar biasa. Nah, tapi jangan malang tanggung. Ahli fikih tapi ahli juga. Nah, ini ahli benar nih. Sekalinya ahli Papandarwaran ini banyak Ada ilmunya ya. ada ilmunya. Benernya. Nah, ini banyak ya apalagi sekarang ini dengan adanya media-media ini juga berpengaruh pada kualitas. Iya. Ada nang dadakan, tuan guru dadakan. Ya, dijual itu. Ditakuni orang hunga-hunga. Nah, ini jangan kita. Iya. Kemudian jangan sampai menyesatkan umat. Iya. Kalau kita kada ahli di situ jangan bepander di situ. Iya. Bepanderlah sesuai dengan Kapasitas kita juga. kita, kemampuan kita. Namun kita ahli bahasa syair kita bacakan Iya. syair, petakun lawan nang penyairan. Tapi kita harus menggali ilmu juga. Menggali ilmunya, Supaya jangan pintar juga kita. supaya nih. pintar, supaya ditakuni Jujur-jujur orang mendalami tuh ilmunya. membuka perukunan dulu Iya. kalau awasan madangi orang. Nah, artinya minimal kita mengetahui apa yang kita bicarakan, termasuk juga karena orang akan menjadi memetik pembicaraan kita sebagai pedoman. Hati. Jadi harus yang baik-baik aja tuh lah. Iya, jangan yang malah lain juru Yang baca tadi. nyalah-nyalah. Nah, akhirnya apa dalam syair ini wasiat Sultan Adam itu terbukti kalau kada dilaksanakan. Ujar bahasa Banjar itu katulahan. Oke. Nah, akhirnya tindak tanduk tamjid yang kalau bahasa ilmiahnya tuh dilegitimasi oleh Walanda ini tidak memiliki keberkahan dalam memimpin. Akhirnya runtuhlah bangunan Kesultanan Banjar yang hampir ratusan tahun dibangun oleh para pendahulunya. Iya. Diakibatkan Gara-gara apa? tamjid ya nih lah. Iya. Nah, jadi terakhir ini kata-katanya sangat bagus ini yang perlu kita renungkan. Keadaan negeri Banjar sangatlah kacau. Sultannya mabuk, suka meracau. Kepada ulama tiada ia hirau. Alamat negeri binasa, kacau dan balau.
Walanda berkuasa kianlah pongah, kekayaan negeri selalu dijarah, rakyat merana hidupnya susah, pajak ditarik bertambah-tambah. Ini kelihatan. Iya. Kalau orang memimpin tanpa pengetahuan, tanpa sentuhan agama, ya akhirnya sekehendak. Pada akhirnya rakyat yang dirugikan. Ya, kasihan masyarakat. Akhirnya Tamjid jadi boneka. Bonekanya Belanda. Bonekanya Belanda. Akhirnya Belanda lah yang mengambil alih tampuk kepemimpinan. Nah, ini para pendengar pelajaran bagi kita di masa lalu sejarah ini. Artinya kita evaluasi, ya mudah-mudahan apalagi ini di Banjarmasin ada istilah darurat sampah. Nah, sama-sama kita mengawal supaya benua kita ini nyaman dilihat, ya, bersih. Bersih. Sebenarnya itu dimulai dari diri kita dulu lah. Nah, kalau bahasa agamanya ibda binafsik, mulai dari diri kita. Ada yang suruh-suruh aja, suruh taruh orang kan menggawi. Nah, lawan pulang jangan instruksi aja. Instruksi ini hanya sudah berbicara tadi ya, Junan tadi tulus dalam ucapan. Naik levelnya tulus dalam perbuatan. Nah, tulus dalam cita-cita ini bagus, kita dukung pemerintah kita. Karena mungkin pemerintah kita ini mengolah kebijakan itu yang merugikan rakyat, merugikan masyarakat. Nah, tulusnya pulang menunaikan cita-cita. Itu yang penting. Nah, actionnya lah. jadi maka ujungnya nih kan Abah Wali Kota Nahanyar ini kita sejahtera nih. Mandiri wan sejahtera. Kayak apa caranya kita supaya sejahtera dari sampah. Jangan sampai sampah tadi artinya nang kita tukang buang kita juga mengingutnya. Jangan sampai nang itu ya. Kita juga rusak, kemudian kita juga membuangnya. Nah, apalagi ini kan masih berbenah nih. Ya, memilah sampah. Memilah sampah. Dari rumah. Kemudian wadah pembuangannya juga tuh Abah Wali Kota Nahanyar nih, Sidin pindah langsung ke lokasi nih. Turun taruh Sidin nih saban hari memantau kalau. Mantau Sidin. Nah, kita doakan aja mudah sehat lah. Semalam saut garing Bang Sidin lah undang dengar nih. Nah, kita kawasin seronganan. Iya, jadi memang harus semuaan lah. Harus dikawal. Nah, artinya beliau ini muda, ya Allah, wakilnya nah babinian kita wakilnya nih, Ibu Ananda. Nah, sama-sama kita mengawalnya. Kemudian juga ibarat 52 kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin, sama-sama kita bekerja sama. Dulu ada Mbak Dinda istilah bahari itu piala hirang kah, lu mesti ingat tuh. Nang bendera hitam. Ingat tapian bahari itu. Zaman eranya Wali Kota Yudi Wahyuni. Jadi bilanya rigat kampung tuh bahari dipasang bendera hirang tuh sebagai penanda itulah. Penanda. Nah, ini baiknya pulang. Nah, mancap tuh para lurah, para RT kerjasama bebenah. Tapi itu bukan berarti kita menjatuhkan sebuah tempat atau kelurahan. Tapi memperbaiki lah. Nah, jadi apalagi sudah ada instruksi semalam ulun di HKSN tuh nalah ulun lewat sampai ada eskavator tuh. Saking anunya tadi, saking banyaknya kada kawa menampung lagi. Jadi mudah-mudahan Abah Wali ini sudah ke lapangan, kemudian meninjau langsung TPA Basirih itu, ditata kelola kembali, diatur kembali, insya Allah itu ada solusinya nanti. Nah, kemudian Kementerian LH nanti akan mencabut, lalu kena dibaiki. Nah, mudah-mudahan sampah tuh karena bisa didaur ulang, dicaca. Banyak cara lah. Nah, kemudian dipilah tuh, lu setuju aja. Kalau umpamanya limbahnya limbah deterjen, yang plastik dibuat di plastik. Kemudian limbahnya limbah konsumsi, yang konsumtif, yang busuk dipilah juga. Kalau sampahnya daun-daunan, bahasanya tuh ada organik dan anorganik. Nah, ini bagus Bang di edukasi masyarakat kita. Tapi bagaimanapun perilaku dulu tadi. Nah, bila perilaku itu baik, kita juga hendak hasilnya baik juga. Baik juga. Nah, ini salah satu wasiat Sultan Adam tadi. Bisa diterapkan di sini lah. Bisa diterapkan isinya. Artinya apa? Sini mempersiapkan. Mempersiapkan itu artinya cita-cita. Tulus dalam cita-cita. Bukan berarti mengesampingkan keturunan yang lain.
Nah, karena lo ada sebuah kisah juga ketika seorang murid itu disayangi oleh gurunya. Jadi si murid yang lain nih bahiri, nah ini guru nih aja seorang kada disayangi, nang lain seikong nih itu aja. Lalu guru ini sudah membaca, kamu tahu lah ini tuh disayangi, ayo kita coba. Lalu dijulungi, apa artinya sebilah pisau lawan seekor burung tuh disembelih. Artinya apabila ikam kena melihat orang kadada, sembelih burung tuh. Ada nang buka ke hutan, tengok kiri, tengok kanan, cangangi kiri, cangangi kanan, kadada, sembelih. Ada nang masuk ke dalam rumah, lihat kadada orang, sembelih. Nah, akhirnya dari yang banyak tadi, saya kong kawa. Gak ada menyembelih nih ya. Ada menyembelih, lu mau maaf juga gue. Kada kawa menyembelih nih ini, ulun janaki sudah sedek mah ada manusia. Allah nang melihat. Allah nang melihat. Nah ini ulun kada sanggup. Iya, CCTV itu sebenarnya CCTV-nya inilah ujar si guru tadi. Kenapa nih ini istimewa? Karena inya tahu bahwa perbuatan itu akan dilihat oleh si pemilik kehidupan ini. Nah akhirnya menyadari si anu tadi. Nah kenapa kita artinya kada kau memecahkan masalah? Kita introspeksi dulu ke dalam diri kita. Kenapa Sultan Adam? Kenapa Sultan Adam memilih Pangeran Hidayatullah? Wasiatnya untuk cucunya tadi ternyata memang sudah tahu sih. Nah ketika dilanggar, ketika artinya kada digawe, ketulusan beliau itu kada ditunaikan, berakibat pada bangunan Kesultanan Banjar. Nah ini tadi ada petuah-petuah dari pengarang daripada syair tadi. Kalau hendak baik ini. Nah ini maksud beliau tadi. Kemudian kalau agama sudah diabaikan ini. Nah jadi sentuhan agama itu kada lepas lawan Banua Banjar. Padahal sampah itu sudah jelas. Artinya membuang sampah aja di tempatnya. Kemudian kebersihan itu sebagian dari iman. Itu adalah motivasi bahwa kita menjaga kebersihan. Di ruang kerja saja mau kada bersih, ada nyaman kita merindaihan pian melihat kita patuh nang berasih, nyaman, duduk nyaman, kemudian pakaian kita amun kita kada berasih bisa berjauhan orang lawan kita, baunya pasti. Nah jadi itu para dang sanak sabarataan karena ini madihin syair bakisah kada tegatuk tuh kada tegatuk terbang tadi mah marinda madang ya benar. Sudah pian bawaan aja ulun lah kolaborasi. Boleh. Sekaligus menutup nih lah. Menutup ya. Diikat si awan tali Assalamualaikum, salam nang pertama awan pendengar di mana aja berada. Madihin syair bakisah kita mau udara. Sebagai penutup itulah cerita dengan syair yang menyentuh jiwa. Ulun mangkat ini sejarah benua, wasiat Sultan Adam nang saleh orangnya untuk
untuk menunjuk generasi berikutnya. Tapi apa daya, tipu daya Belanda. Kada menggawi wasiat akhirnya katulahan. Walau Tamjid ini menjadi sultan, mangku bumi Pangeran Hidayat ini dapat jabatan. Tapi Sultan Tamjid kada ada dukungan dari rakyat ini sabarataan. Rakyat Banjar kada katuju Tamjid menjadi sultan. Tapi Belanda memberi dukungan. Pada akhirnya Sultan Tamjid jar urang diegalakan. Akhir cerita ada 4 poin ulun lah merinci. Nang pertama ketulusan Sultan Adam di sini. Tulus ucapan itu sudah pasti. Tulus dua, tulus perbuatan jar orang digawe. Tulus cita-cita, pikiran, imajinasi. Tulus terakhir, tulus perbuatan, cita-cita digawe. Kalau wasiat jar urang kada digawe, maka dapat laknat itu dari Ilahi. Ini pemendengar ini sabarataan. Cerita ini jadi pelajaran bagaimana berbuat kebaikan. Tentu ada baik dan kekurangan, tapi yang penting kita renungakan. Apabila mandat sesuai aturan, insya Allah jabatan akan dapat keberkahan. Karena waktunya kada mengizinkan lagi. Mbak Arinda sudah tanda anang saharani, sadang batahan, sadang ampih merinci. Mudah-mudahan berkesan di hati. RRI Pro 4 ulun sampai di sini. Madihin sair bakisah setiap malam arba batamu anang saharani. Insya Allah badua Banjar budayanya lestari. Sadang bemandak, sadang bantahan. Ilahi awan basatup langsung berhenti. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji Anang Sahrani. Sama-sama. Yang sudah menyampaikan banyak hal malam hari ini tentang wasiat Sultan Adam Al-Wasi Gubilah yang ternyata berisi nilai-nilai luhur tentang keislaman, keadilan, keteladanan hidup. Dan di arus modernisasi sekarang ini tentunya ini masih menjadi satu hal yang relevan ya untuk direnungkan dan juga dijadikan pedoman hidup, terutama kita dalam menjaga nilai-nilai moral, nilai budaya dan juga nilai keagamaan kita ya. Pak Anang. Terima kasih banyak dan
untuk Anda juga yang malam hari ini sudah menyaksikan kita di Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah. Saya Rinda dan juga Pak Anang Sarani undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara